Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vika Dea Ariski dengan NIM 211041174 dari Teori Komunikasi F Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu teori komunikasi yaitu teori konvergensi simbolik. Baik, yang pertama adalah sejarah dari teori konvergensi simbolik. Teori ini dikemukakan oleh Ernest Borman yang berdasarkan gagasan yaitu fantasy theme oleh Robert Bales, di mana terdapat kecenderungan anggota-anggota kelompok menjadi dramatis dan berbagi cerita ketika kelompok mengalami ketegangan. Kemudian Ernest Borman dalam Little John tahun 1996 meminjam gagasan tersebut untuk direplikasi ke dalam tindakan masyarakat dalam skala yang lebih luas daripada sekedar proses komunikasi dengan skala kelompok kecil. Nah, kemudian ketika orang tidak mengenal satu sama lain datang untuk mencapai tujuan bersama, disinilah teori konvergensi simbolik hadir untuk melihat interaksi dalam kelompok dan kepaduan dalam mencapai tujuan kelompok tersebut. Kemudian definisi dari teori konvergensi simbolik yang pertama adalah definisi konvergensi. Konvergensi sendiri adalah suatu cara di mana dunia simbolik pribadi dari dua atau lebih individu saling bertemu, saling mendekati satu sama lain, atau kemudian saling berhimpitan. Kemudian simbolik sendiri adalah kecenderungan manusia untuk memberikan penafsiran dan menanamkan makna kepada berbagai lambang, tanda, kejadian yang tengah dialami, atau bahkan tindakan yang dilakukan manusia. Nah, lalu secara umum teori konvergensi simbolik adalah teori yang mengupas fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok hingga berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan perasaan bersama. Kemudian teori ini juga menjelaskan bahwa orang-orang secara kolektif membangun kesadaran simbolik bersama melalui proses pertukaran pesan. Kemudian tujuan dari teori konvergensi simbolik ialah berdasarkan gagasan bahwa para anggota dalam kelompok harus bertukar fantasi dalam rangka untuk membentuk kelompok yang kohesif. Kelompok yang kohesif inilah kemudian memiliki kesadaran simbolik di mana mereka memiliki makna, emosi, dan motif untuk bertindak. Nah, kemudian definisi dari fantasi sendiri itu bukan fantasi seperti genre dalam suatu film. Namun fantasi yang dimaksud di sini adalah cerita atau lelucon yang mengandung atau mengungkapkan emosi. Fantasi meliputi peristiwa dari seorang anggota kelompok di masa lalu atau peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian definisi dari kesadaran simbolik itu dicapai melalui individu yang saling mengenal, maupun tidak yang kemudian memiliki cara berbeda dalam menafsirkan lambang yang digunakan. Namun kemudian mereka saling berkomunikasi sehingga terjadi konvergensi yang pada gilirannya menciptakan realitas simbolik bersama. Kemudian konsep dasar teori konvergensi simbolik ialah teori ini meyakini bahwa manusia merupakan homo narans, yang memiliki arti bahwa manusia merupakan social storyteller yang berbagi fantasi, membentuk kesadaran kelompok, dan menciptakan realitas sosial. Manusia sendiri adalah pengguna simbol, dalam arti bahwa manusia menggunakan simbol dalam komunikasi secara umum maupun dalam melakukan storytelling. Sehingga teori konvergensi simbolik ini menegaskan solidaritas dan kohesivitas kelompok dapat dicapai melalui kecakapan bersama dalam membaca dan menafsirkan tanda-tanda, kode-kode, dan teks-teks budaya. Hal ini mengarahkan pada terbentuknya realitas bersama atau shared reality. Kemudian konsep dasar teori yang selanjutnya ialah ketika kelompok berbagi simbol bersama, komunikasi menjadi lebih mudah dan efisien. Ketika pikiran saling bertemu, maka orang mulai bergerak ke arah penggunaan sistem simbol yang sama. Saling pengertian tersebut kemudian menjadi dasar terciptanya kesadaran bersama serta kesamaan pikiran, perasaan tentang hal-hal yang diperbincangkan. Kemudian paradigma dari teori konvergensi simbolik. Borman
1985 menyatakan bahwa teorinya dibangun dalam kerangka paradigma naratif yang meyakini bahwa manusia merupakan homo narans. Homo narans seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu manusia adalah social storyteller yang berbagi fantasi dan membentuk kesadaran kelompok dan menciptakan realitas sosial. Kemudian ada juga paradigma naratif, yaitu mementingkan pengumpulan data interpretif, studi kasus, analisa retoris atas catatan dan dokumen kelompok, serta analisa terhadap berbagai cerita yang berkembang di antara anggota suatu kelompok. Paradigma ini juga menganggap fantasi sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Fantasi tidak diartikan sebagai kebohongan, namun tindakan sadar yang kreatif dan imajinatif dalam memberikan makna terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Lalu paradigma yang selanjutnya, fantasi memiliki kebenarannya sendiri tergantung pada subjek yang mempercayainya. Kemudian paradigma naratif berkeyakinan bahwa realitas bersifat majemuk dan kebenaran dikonstruksi secara intersubjektif. Kemudian, tiga aspek atau struktur penting dalam teori konvergensi simbolik ialah penemuan dan penataan bentuk serta pola komunikasi berulang mengindikasikan hadirnya kesadaran bersama dalam kelompok secara evolutif. Selanjutnya, deskripsi tentang kecenderungan dinamis dalam sistem komunikasi menerangkan mengapa kesadaran kelompok muncul, berlanjut, menurun, dan pada akhirnya menghilang. Lalu selanjutnya, faktor yang menerangkan mengapa orang-orang terlibat dalam tindakan berbagi fantasi. Lalu asumsi pokok yang pertama, realitas diciptakan melalui komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi menciptakan realitas melalui pengaitan antara kata-kata yang digunakan dengan pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh. Lalu yang kedua, makna individual terhadap simbol dapat mengalami konvergensi atau penyatuan, sehingga menjadi realitas bersama. Realitas dalam teori ini dipandang sebagai susunan narasi atau cerita-cerita yang menerangkan bagaimana sesuatu harus dipercayai oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Cerita tersebut bermula diperbincangkan dalam lingkungan kelompok, kemudian disebarkan ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Lalu selanjutnya metode operasional teori. Yang pertama yaitu fantasy theme atau tema fantasi. Menurut Miller pada tahun 2002, fantasy theme diartikan sebagai dramatisasi pesan. Dapat berupa lelucon, analogi, permainan kata, cerita, dan sebagainya yang memompa semangat berinteraksi. Seperti memperbincangkan peristiwa yang terjadi di luar kelompok, membicarakan peristiwa serupa yang dialami anggota kelompok masa lalu, atau berbicara tentang sesuatu yang terkait dengan masa depan. Lalu yang kedua, fantasy chain atau rantai fantasi. Terjadi ketika pesan yang didramatisasi berhasil mendapat tanggapan dari partisipan komunikasi, hingga meningkatkan intensitas dan kegairahan partisipan dalam berbagi fantasi, lalu kemudian fantasi berkembang. Ketika rantai fantasi tercipta, tempo percakapan jadi meningkat, antusiasme partisipan muncul, dan timbul peningkatan rasa empati dan umpan balik di antara partisipan komunikasi. Oke, masih melanjutkan dari Fantasy Chain, Borman pada tahun 1990 menyatakan bahwa rantai fantasi membawa partisipan saling berbagi cerita ke dalam konvergensi simbolik. Rantai fantasi menciptakan landasan pengertian bersama sehingga membuat kelompok mampu mencapai komunikasi yang empatik sekaligus menghindarkan a meeting of mind. Lalu yang ketiga fantasy type atau tipe fantasi, yaitu tema-tema fantasi yang berulang dan dibicarakan pada situasi yang lain, dengan karakter yang lain dan latar yang lain. Namun dalam alur cerita yang sama. Mereka yang telah berinteraksi lama akan mengembangkan simbolik cue atau petunjuk simbolis yang biasanya telah dipahami bersama. Simbolik cue ini bisa berupa inside jokes atau bercandaan yang hanya dipahami oleh beberapa orang. Lalu metode operasional teori yang selanjutnya adalah rhetorical vision atau visi retoris. Terjadi ketika tema-tema fantasi itu telah berkembang dan melebar keluar dari kelompok yang mengembangkan fantasi tersebut pada awalnya. Karena perkembangan tersebut, maka tema-tema fantasi itu menjadi fantasi masyarakat luas dan membentuk semacam rhetorical community. Kemudian dalam setiap analisis fantasi atau kajian visi retoris yang lebih luas lagi, selalu terdapat 4 elemen yang disebut dramatistic structural elements. Yang pertama yaitu tokoh-tokoh yang terlibat atau dramatic person atau karakter.
yaitu pahlawan, penjahat, dan pemain pendukung lainnya. Lalu yang kedua, alur cerita atau plot line, yaitu rangkaian cerita yang dikembangkan beserta tindakan-tindakan yang dilakukan. Lalu yang ketiga, latar atau scene, yaitu tercakup lokasi, berbagai peralatan atau perlengkapan terkait, serta aspek sosio-kultural dalam latar tersebut, dan agen penentu kebenaran cerita atau sanctioning agents yang menentukan dan melegitimasi kebenaran cerita. Contoh dari penerapan teori konvergensi simbolik ini, yang pertama, Rina merupakan anggota dari tim PR suatu perusahaan. Rina mengakui bahwa ia akan pergi berbelanja untuk membelikan boneka untuk anaknya yang sedang berulang tahun ke-6 setelah pulang kerja. Dalam hal ini, Rina telah mengungkapkan fantasi, sehingga suasana di lingkungan kerja telah berubah dari serius menjadi nyaman dan bahkan energik. Ketika Rina menyebutkan anaknya ulang tahun, maka rantai fantasi telah terbentuk dan muncul fantasi mengenai anak-anak, boneka, dan ulang tahun. Lalu yang kedua, ketika guru sedang mengajar di kelas, guru akan memberikan lelucon atau tema fantasi untuk mencairkan suasana kelas. Lelucon atau tema fantasi yang diberikan oleh guru secara terus-menerus akan membentuk rantai fantasi di dalam kelas, sehingga menimbulkan konvergensi makna yang pada akhirnya akan menciptakan ikatan yang kohesif. Nah, lalu contoh yang ketiga, dalam bidang politik. Menjelang pemilihan Presiden Indonesia 2014, masing-masing calon presiden atau pendukungnya menciptakan tema fantasi untuk menambah eksistensi dirinya di masyarakat, yang kemudian menjadi visi retoris di masyarakat luas, seperti Garuda Merah, Salam Dua Jari, Jokowi JK adalah kita, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.